kuncinya di mindset, cara kita berpikir, menggunakan akal kita dengan benar. Mari kita sadari, mungkin ini ujian dari Allah. Jadi kesedihan memicu kita introspeksi, muhasabah. Mungkin aku pernah salah apa, mungkin aku kurang apa yang harus aku perbaiki dengan diri. Dorongan insting atau fitrah yang membuat kita cenderung, yang kalau kita melenceng tidak terkendali, dia menghancurkan kita. Gara-gara syahwat ini, hidup kita, jiwa kita bisa hancur. Nanti di kitabnya Syekh Ibnul Jauzi menyebut setidaknya ada 17 macam syahwat yang kalau tidak kita kendalikan bisa menghancurkan jiwa kita. Ini kita cek ya, semoga tidak ada sama sekali dalam diri kita. Semoga. Yang pertama birahi. Usia-usia kalian ini biasanya yuk sering tergoda di sini yo. Kawin merasa belum mampu. Ndak kawin kok tiap hari dipameri gitu-gitu misalnya. Pikiranmu kan itu, ya salahmu dewe yang kamu buka itu terus. Ini bisa menghancurkan jiwa, kamu kepikiran tiap hari, pikiranmu penuh dengan gambar yang begitu-begitu misalnya. Itu birahi namanya. Yang kedua rakus, tamak. Enak dan ndak mau berhenti, ingin terus-terusan. Jadi sudah nikmat, ingin nambah lagi, tidak mau berhenti. Ini rakus namanya. Tidak tahu kapan ngerem. Kekuasaan. Nah, ini contohnya banyak. Jadi kalau sudah masuk ke situ, tidak mau berhenti, ingin terus. Hati-hati, godaan semacam ini menghancurkan jiwa. Jadi merusak. Kalau jiwa kita sudah hancur, gelap dia, tidak peka lagi mana hitam, mana putih, mana baik, mana buruk. Jadi birahi, kerakusan, kekuasaan, kalau tidak kita kendalikan akan menghancurkan hidup kita. Yang keempat bakhil, pelit. Tidak mau berbagi kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Semua mau diborong sendiri, nyari enaknya sendiri dan keluarganya. Itu bakhil. Kok ketawa kalian? Kalian ini contohnya. Terus yang kelima, boros. Tabdzir. Menyia-nyiakan apa saja. Mungkin di kita yang sering kita boroskan, wong kita bukan orang kaya, biasanya yang kita boroskan waktu. Jadi penggunaan waktu kita itu tidak efektif. Ini merusak jiwa. Jadi waktu berlalu dan kita merasa bukan apa-apa, itu menyakitkan bagi jiwa kita. Cirinya kita sering kaget. Loh, sudah seminggu. Besok sudah kuliah, kok cepet libur ya. Itu kemungkinan waktunya tidak kamu manfaatkan secara optimal, jadi kamu kaget. Tabdzir, dusta, bohong, itu akan merusak. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi ketika kalian bohong kan kalian sendiri tahu bahwa itu kebohongan. Jadi diam-diam kalian sedang merusak dirimu sendiri. Dengki. Tidak senang lihat temannya senang, susah kalau lihat orang lain berhasil, itu dengki. Ini penyakit yang paling merusak. Makanya kalau di surat Al-Falaq itu kita diminta berdoa secara khusus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang-orang yang hasud ketika dia hasad itu karena orang dengki itu dia rela dirinya hancur asal orang yang dia benci juga hancur. Mending benci, orang benci itu masih
mikir dirinya, saya harus enak, kenapa dia yang enak, dia dihancurkan saja biar saya yang enak. Itu masih mending. Tapi kalau sudah dengki, saya berkorban tidak apa-apa, saya keluar banyak tidak apa-apa, asal dia kalah, asal dia hancur. Ya, itu namanya dengki. Dendam juga begitu. Dendam merusak jiwa kita. Dendam itu kan kita marah sekali sama orang, tapi belum ada kesempatan, belum ada timing, belum ada momen untuk kita membalas kemarahan kita. Kita simpan, kita pendam dalam diri kita. Ini dendam ini kita ingin menghancurkan orang, tapi yang kita racuni diri kita sendiri. Karena kemarahan itu kita simpan terus dalam diri kita. Marah juga begitu. Marah ini di banyak, bahkan para filosof juga wanti-wanti kita hati-hati dengan kemarahan. Kalau sedang marah, mending cooling down, minggir. Jangan dilanjutkan. Biasanya salah ngambil keputusan. Sombong. Kalau ini tidak perlu dijelaskan ya. Ini penyakit yang sulit kita deteksi, tapi kadang-kadang muncul. Penyakitnya orang baik, penyakitnya orang sukses, itu sombong. Oke, dan sombong itu tidak harus milih siapa. Siapa saja bisa sombong. Ada yang menyombongkan kepandaiannya, ada juga orang yang menyombongkan ketidakpandaiannya. Wes bodoh sombong lagi. Ngomong keras keliru dan bangga. Nah, ini kadang-kadang banyak yang begitu juga. Ujub. Ujub ini agak unik ya. Sebenarnya dekat dengan sombong. Merasa tinggi, merasa besar. Nunggu dipuji orang. Siapa yang lebih hebat dari saya sekarang di Indonesia, itu ujub namanya. Jadi, baik. Riak, suka pamer. Ini hari ini kan peradaban kita peradaban pamer. Apa wae dipamerkan. Kita sedang ngapain saja dipamerkan. Sekali ngaji gini mungkin yang posting berapa saya tidak tahu. Ngaji baru sekali tapi postingannya sudah 11 kali. Ngajinya baru 40 menit. Ya, nanti kalau ditegur, mbok jangan banyak-banyak pamer. Ini bukan pamer ini tahadus bin nikmah ini. Kayaknya padahal pas ngaji yo ngantuk, yo pulangnya yo kapok-kapok itu, tapi yo tetap pokoknya baik. Yo hati-hati, dijaga sendiri-sendiri hatinya. Nah, ini menarik yang nomor 13. Ini istilah dari beliau, fudzulul fikr. Ini mungkin kalau bahasa Inggrisnya overthinking mungkin ya. Nah, sekarang kalian bisa pakai bahasa Arabnya. Fudzulul fikr. Itu membuat orang tidak sehat jiwanya. Keterlaluan, kokean mikir. Stres karpe dhewe. Nah, padahal tidak ada apa-apa. Terlalu bulet mikirnya, akhirnya ya dia sedih sendiri, sumpek sendiri. Wong cuma tidak ada apa-apa. Sekedar gelasnya kesenggol misalnya jatuh, kamu mikirnya panjang, aduh betapa malunya saya, mesti sampai besok teman-teman ingat semua saya, wah mikirnya ruwet, padahal biasa, tinggal diambil, disisihke biar nggak dianu orang kan selesai. Tapi kita sering bikin ruwet sendiri, itu fudzulul fikr. Nilai jatuh semester kemarin, Pak, nilai saya banyak E-nya, Pak. Ya sudah diperbaiki, kan selesai kan begitu. Tapi kan kamu mikir terus sampai, kok E ya, kok E ya. Iya wis waktanya E sudah. Mbok kamu pikir berulang-ulang ya tetap E. Diulang kan gitu aja selesai. Nanti diambil semester depan. Kita sering fudzulul fikr. Overthinking. Putus itu bertahun-tahun tidak move on. Wong yo kenyataannya sudah ditinggal. Kamu pikir berulang-ulang pun tetap ditinggal. Move on lah, jangan stuck di situ. Nanti ada nasihat beliau bagi yang patah hati. Ya, karena Dhammul Hawa arahnya ke situ nanti. Kalau waktunya nyampe. Yang ke-14, terlalu sedih. Sedih manusiawi tapi terlalu sedih
negatif. Janganlah ya, terlalu senang juga begitu. Kalau kamu sukses, senanglah, tapi yo ada titiknya. Fa'idha farogta fansob. Lanjutkan berkarya lagi, lanjutkan berkontribusi lagi. Malas. Jangan dikira malas itu menggembirakan. Begitu kamu sadar dirimu malas, kamu akan gelisah sendiri. Begitu kamu kaget teman-temanmu kok maju semua, aku sendiri yang belum maju, kamu akan stres. Malas menghancurkan jiwamu. Pikirannya selalu yang jelek-jelek, yang bawah-bawah. Ini merusak kita. Jadi perhatikan ya 17 hal ini teman-teman, kalau ingin memelihara jiwa kita. Ini 17 yang merusak kita. Bagaimana Pak caranya bebas dari 17 ini? Ada beberapa tips dari beliau ya. Yang pertama, ini mirip kalau dalam dunia tasawuf. Membebaskan diri dari hawa nafsu, yang pertama adalah tahliyah. Tahliyah itu pembersihan diri. Pembersihan diri, istilah beliau, nahan nafas anil hawa amma tahwa minal makharim. Jadi mencegah jiwa dari hawa nafsu, dari apa yang disukai, dari perkara-perkara yang haram. Jadi ayo pertama-tama kita bersih-bersih dulu. Kalau masih ada dendamnya, singkirkan dendam itu. Kalau masih ada malesnya, buang males itu. Ada sombongnya, buang dulu sombongnya. Ada ujubnya, buang dulu ujub itu. Ada riyaknya, buang dulu. Ini namanya tahliyah. Jadi bersih-bersih dulu, jangan dicampur. Maksudnya tiba-tiba melakukan kebaikan, melakukan apa? Kalau dalamnya masih kacau, kebaikan yang teman-teman lakukan hanya akan jadi makanan hawa nafsu. Pak, saya akan tutupi kejelekan tadi dengan sedekah misalnya. Tapi kalau jiwa kita masih ujub, masih sombong, ya sedekah tadi hanya jadi kendaraan kesombongan kita. Pak, saya akan membantu orang lain. Nah, membantu orang itu kalau kita masih ada iri, dengki, mungkin bagian dari pelampiasan iri, dengki kita. Maka yang lebih penting pertama-tama bersih-bersihnya. Namanya tahliyah. Rute pertama yang harus kita tempuh. Kalau teman-teman ada waktu muhasabah, coba cek ya, yang negatif dari kita apa, kita bersihkan. Kalau mikir sendiri tidak bisa, tanya teman. Aku itu jelekku apa ya? Meskipun ya luar biasa kalau ada orang tidak sadar jeleknya apa itu. Orang lain, wah kamu cerewet, wah kamu sombong sekali, kamu itu mungkin. Kalau ada teman dekat boleh tanya. Kalau teman juga susah, musuh. Kata Imam Ghazali, gunanya punya musuh itu antara lain bisa menunjukkan di mana kejelekanmu. Jadi kalau kamu punya musuh, coba kamu cek postingan-postingan musuhmu tentang dirimu. Itu biasanya lebih terus terang. Kalau teman mungkin ngomongnya masih basa-basi, masih ditutup-tutupi. Begitu musuhmu terang-terangan sudah bilangnya. Jadi bahagialah kalian yang masih punya haters. Karena dia yang akan menunjukkan jelekmu di mana saja. Tanpa kamu bayar, dia dengan ikhlas ngasih tahu jelekmu di mana. Dan ini untungnya di situ. Kita manfaatkan untuk takholli, bersih-bersih diri. Jangan-jangan saya memang begitu. Oh ternyata di mata orang lain saya itu menyakitkan, saya itu pemarah, saya itu. Nah itu kita bersihkan dulu. Namanya takholli. Kalau sudah takholli, lanjut ke langkah kedua.
Jadi takholi tadi bentuk masternya tahliyah. Bentuk kedua yaitu tahliyah. Kalau ini pakai hak. Kalau tadi tahliyah pakai kho. Kalau ini tahliyah pakai hak. Yang tadi takholi, yang ini tahalli. Kalau ini baru kita isi dengan perbuatan baik. Jadi setelah tadi dibersihkan baru diisi. Man ahabba tasfiyatal ahwal falyajtahid fi tasfiyatil a'mal. Barang siapa yang suka kesucian dirinya, maka dia harus sungguh-sungguh menyucikan amal-amalnya. Jadi kita isi dengan amal baik sebanyak mungkin. Kalau versinya Syekh Ibnul Jauzi, rutenya tahliyah itu ini, mendaki makom-makom ini. Yang pertama mujahadatun nafas tadi ya, memerangi nafsu yang jelek-jelek. Setelah itu kita tobat. Setelah itu kita sabar dalam menjalankan kebaikan. Setelah itu kita muhasabah, mengevaluasi apa yang masih kurang, apa yang keliru dari yang sudah saya jalankan selama ini. Setelah itu tafakur, merenungi diri. Merancang apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Kemudian kita hiasi kebaikan itu dengan khauf, rasa takut pada Allah, sekaligus roja, harapan pada Allah. Puncaknya mahabbah. Ini saya jelaskan cepat ya, karena masing-masing nanti ada pembahasannya sendiri-sendiri. Tapi tidak malam hari ini. Karena panjang, kayak saya jelaskan satu-satu. Malam hari ini kita fokus melawan hawa nafsunya dulu. Kapan-kapan kita belajar. Taubat sudah pernah kita bahas, sabar sudah, muhasabah sudah, tafakur pada saatnya, khauf dan roja sudah, mahabbah sudah sering. Kalian cari satu-satu di temanya ngaji filsafat. Kalau saya jelaskan nanti ngulang. Inilah rute tahliyah. Rutenya tahalli, tapi syaratnya taholli dulu, bersih-bersih diri. Saya lanjutkan. Nah, proses ketiga, istilah beliau kalau sudah tahliyah sekarang tahqiq ubudiyah. Kalau tadi kan hubungan kita dengan Allah. Kita bersihkan diri, kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Sekarang kita tahqiq. Tahqiq itu kita aktualkan diri kita yang sudah baik. Kita aktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya tahqiq ubudiyah. Jadi inilah nanti yang istilahnya Syekh Ibnul Jauzi disebut abid. Inilah seorang hamba yang sejati, yang hidupnya didedikasikan untuk ibadah kepada Allah saja. Ketika dia melakukan ibadah kepada Allah itu sebagai buahnya, otomatis dia jadi orang baik. Ketika dia jadi orang baik, dia bisa berkontribusi positif pada lingkungan dan masyarakatnya. Jadi abid itu jangan dikira orang yang ibadah saja terus di masjid saja isinya. Tidak begitu. Abid itu orang yang memang fokusnya kehambaan. Tapi dengan fokus kehambaan itu justru memuncak kemanusiaannya. Jadi tidak kok lupa dengan kehidupan kemanusiaannya. Makanya banyak para sufi itu yang dulu sekaligus pejuang. Banyak para sufi yang juga pahlawan.
membebaskan diri dari penjajahan. Bukan berarti terus mereka tidak peduli agamanya atau kemudian meninggalkan dunianya. Tidak, dua-duanya jalan. Menjadi manusia itu yang paling ideal adalah sekaligus menjadi hamba. Menjadi hamba yang paling ideal, ia menjadi manusia. Jadi ini satu paket sebenarnya. Itu kalau istilahnya Syekh Ibnul Jauzi, tahqiqul ubudiyah. Jadi aktualisasi atau realisasi dari jiwa yang sudah bersih, sudah cuci dalam penghambaan kepada Tuhan. Jadi ini rutenya. Saya belum menjelaskan tipsnya ya. Tips tahliyah gimana, tahaliyah gimana. Tapi diawali dari bersih-bersih, kemudian diisi dengan perbuatan baik, kemudian dibiaskan, diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah bukti bahwa kita sudah bebas dari jeratan hawa nafsu. Caranya bagaimana kita lepas dari jerat hawa nafsu. Nah ini sekarang kita mulai ya mempengaruhi diri kita sekarang. Untuk tidak terbelenggu lagi oleh hawa nafsu. Ini hubungannya dengan mindset kita. Mari kita sadari bahwa manusia itu tidak diciptakan hanya untuk melampiaskan nafsu belaka. Ini rumus pertama. Jadi ini kesadaran pertama. Jadi daya-daya nafsu tadi hakikatnya hanya bekal, hanya kekuatan untuk menuju target hidup yang lebih tinggi. Jadi sederhananya yang nomor satu, Syekh Ibnul Jauzi mau bilang, jangan berhenti di nafsu. Jangan berhenti di perut ke bawah. Kalau kita berhenti di situ, nanti ada ideal hidup yang lebih tinggi yang tidak terpenuhi. Mari kita sadari ini. Kok tiba-tiba pikiran kita mikirin makan saja, mikirin ekonomi, mikirin kawin saja. Kita ingat, emangnya hidup hanya untuk kawin? Emangnya hidup hanya untuk makan? Enggak kan ya? Oh ya enggak. Ini biar kita tidak terbelenggu. Bukan berarti terus kalau begitu enggak makan Pak, enggak kawin, enggak begitu. Penuhi secukupnya. Jangan berhenti di situ. Jadi ini nasihat yang pertama. Kita sadari hidup tidak sekedar melampiaskan nafsu. Yang kedua, ini masih mindset. Mari kita sadari, kita pikirkan akibatnya. Kok kita merasa terbelenggu oleh nafsu? Entah nafsu apa saja. Emosi, dendam tadi loh, yang 17 tadi. Untuk biar tidak terbelenggu bebas, ayo kita pikirkan sekarang efeknya. Kalau saya sering bohong, efeknya apa ya? Mungkin tidak dipercaya orang. Kalau saya tidak dipercaya orang, sulit nanti saya dapat kerjaan. Kalau tidak dapat kerjaan, lebih mengenaskan hidupku. Ini namanya mikir efek. Kalau saya dendam terus sama orang, nanti saya tidak konsentrasi ini, tidak konsentrasi itu, mikir orang itu saja, padahal dia tidak mikir saya. Kemudian waktuku habis tersita untuk menjatuhkan dia. Sementara teman-temanku yang lain berkembang, maju, sukses, berhasil, aku stuck di situ. Kalau begitu jangan dendam lah. Ini namanya mikir efek atau akibat ketika kita terbelenggu oleh nafsu. Jadi jangan tertipu oleh nikmatnya sekarang, tapi efeknya besok. Kalau kita terjebak di 17 tadi, apakah birahi, ketamaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Mikir besok, jangan hanya mikir sekarang. Nah, itu bisa mengendalikan kita dari penjara hawa nafsu. Nah,
Kemudian kalau tadi memikirkan ya, kalau ini membayangkan. Mirip sebenarnya, cuma membayangkan dampaknya. Kalau dampak itu jauh mungkin lebih luas. Mungkin sampai nanti, kalau nanti ditiru anak cucuku gimana, kalau nanti keluargaku tahu gimana. Kalau ini lebih luas, namanya dampak. Kalau teman-temanku semua tahu gimana. Wong kita ini semua saling terkait. Misalnya saya melakukan korupsi, terus anakku sekolah ditanya teman-temannya, bapakmu korupsi ya, itu betapa malunya dia. Nanti kemudian teman kuliahku dulu menyapa, ini temanku dulu loh, tapi kok sekarang koruptor ya, temennya juga ikut malu. Ini namanya mikir luas, mikir dampak. Jadi tidak sekedar kenikmatan, kesenangan hari ini. Ini salah satu cara untuk kita membebaskan diri dari jerat hawa nafsu. Kemudian membayangkan komentarnya orang. Itu kan apalagi hari ini, wow, kamu bisa dikeroyok netizen se-Indonesia. Kalau ketahuan kamu negatif, kamu jelek. Iya ya, nanti kalau semua orang ngomong jelek, apa saya kuat ya? Kalau terbongkar ternyata saya curang, saya bohong, kuat enggak ya saya dikomentari orang kemana-mana, dilirik orang, disinisi orang. Nah, ini membuat kita enggak bisa terkendali dari jeratan hawa nafsu. Jadi membayangkan penilaian komentarnya orang. Kemudian yang nomor 5, menyadari bahwa nafsu itu sebenarnya kurang bernilai. Nah, kalau ini perlu ilmu kalau yang ini ya. Nah, makanya penting terus kita belajar. Karena kadang-kadang dorongan jiwa yang negatif tadi, yang 17 tadi itu tidak kita sadari. Tapi begitu kita sadar, oh iya ya, ternyata kayak gini, ini namanya pamer, namanya riya. Tidak penting sih sebenarnya, ngapain aku capek-capek ini. Nah, wong yo, teman-teman yang sudah suka padaku tidak terlalu butuh pamerku. Yang tidak suka padaku, saya pameri apapun dia tetap tidak suka. Jadi ngapain sih aku capek-capek kayak gini. Nah, ini namanya mikir. Jadi sadar bahwa ini kurang bernilai. Semua hal yang negatif ini mesti kurang bernilai. Nah, ini coba ya kita balik mindset kita. Kemudian mari kita pikirkan juga betapa hebatnya orang yang menang melawan hawa nafsu, betapa hinanya orang yang kalah oleh nafsunya. Jadi kita kan bangga misalnya sapa wis yang menang melawan hawa. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sudah diundang ke kamar, yujane yo pingin. Walakot hammat bihi wa hamma biha. Sama-sama punya punya keinginan. Laula an ro'a burhana robbi. Tapi dia sadar, ndak boleh ini. Masih ingat peringatannya Tuhan, jadi sukses, ndak tergoda. Meskipun ketika mau balik lari keluar, terus ditarik bajunya sehingga robek di belakang. Saya ndak bayangkan kalau kasusnya kalian mengalami momen begitu. Itu bisa kejadian beneran, malah mbok video ke mungkin ya. Yo, Nabi Yusuf selamat. Dan kita kagum melihat yang seperti itu. Orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya itu mengagumkan. Mungkin teman-teman sering lihat ya, ada kasus apa gitu, terus orang yang jadi korbannya dengan jiwa besar. Baiklah, enggak apa-apa, saya tahu memang enggak ada manusia yang sempurna, saya maafkan dia. Ini kan orang yang dia bisa balas, bisa menghukum, tapi dia memaafkan. Kita melihatnya mulia sekali orang itu. Mau memaafkan. Mari kita ingat-ingat ini. Ternyata menaklukkan hawa nafsu itu mengagumkan. Orang melihatnya mulia. Nah, jadi ketika kita mau masuk ke ranah nafsu tadi, kita
tersadarkan oleh ini. Ini tantangan, saya bisa menaklukkannya atau tidak. Kalau saya bisa menaklukkannya, aku akan mulia. Kalau kalah, ya aku akan terhina. Nah, ini cara menyiasati mindset kita. Karena apapun yang kita lakukan itu kan dorongan dari nalar atau mindset kita. Baik, jadi jangan kalah oleh perspektif yang negatif. Mari selalu mikir yang mulia, yang positif. Karena kadang-kadang itu ya pikiran kita sendiri yang mengarahkan ke nafsu. Makanya di sini mindset kita oleh Syekh Ibnu Jauzi ingin dibalik, bahwa mari kita sadari hal-hal yang baik, yang positif ini. Yang terakhir, tips untuk menaklukkan hawa nafsu, ya tentu saja orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya itu terpuji di dunia dan sukses mendapat pahala di akhirat. Kalau ini kita sering lupa kadang-kadang gayanya orang sekarang, saya tidak butuh pahala Pak, gitu. Pahala saya sudah banyak Pak, sudah. Ada yang sumpungnya sampai ke situ. Tapi jadi melepaskan diri dari jerat hawa nafsu, kalau kita perhatikan ini sebenarnya kepentingannya adalah kepentingan kita. Jadi tidak ada wah, agama itu Allah itu bikin susah saja. Yang enak-enak kok dilarang kan kalian sering begitu. Loh, tapi kalau hawa nafsu tadi tidak kalian kendalikan semacam ini, justru kalian nanti yang jatuh. Jiwamu hancur. Kemanusiaanmu bubar. Jadi ini sebenarnya bukan kepentingan agama, bukan kepentingan Allah, kepentinganmu. Oleh Allah ditegaskan, diarahkan padamu biar kamu bahagia dalam hidupmu, ya dunia, ya akhirat. Kalau melihat rumus yang semacam ini. Baik, sudah dapat setengah. Ini masih teknisnya ya, belum filosofinya dari beliau. Paling tidak teman-teman sudah tahu ya bagaimana caranya untuk mengatasi jerat nafsu. Ternyata itu kuncinya di mindset, cara kita berpikir, menggunakan akal kita dengan benar. Ini yang orang menyebutnya hikmah. Maka jangan mau kalau ada orang ngomong, ndak usah pakai akal, ndak usah mikir, sudah lo. Ini justru menata cara berpikir kita. Karena akal kita itu powernya luar biasa. Tapi kan akal kita bisa salah, Pak. Bisa. Apa sih dari manusia yang sempurna? Hati juga bisa gelap. Kalau urusan bisa-bisaan semua bisa. Tapi akal punya potensi besar untuk menemukan kebaikan dan kebenaran. Dia anugerah paling istimewa yang diberikan oleh Allah pada manusia. Baik, makanya nanti kan ada yang ayat itu yang bilang bahwa nanti penduduk surga itu penduduk neraka itu di antara ratapannya adalah mereka menyesal bahwa di dunia dulu mereka tidak berpikir. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi penduduk neraka besok menyesal sekali, seandainya kami dulu mau mendengarkan dan mau berpikir, pasti kami tidak masuk neraka. Cuma karena akalnya jarang dipakai. Akhirnya ya salah ambil keputusan dan masuk neraka. Maka menurut Syekh Ibnu Jauzi di kitabnya ada beberapa alat pembebas dari hawa nafsu yang penting. Yang pertama adalah akal. Akal budi ya, yang sehat. Jadi
Kalian tetap harus mau mikir. Kalau kalian tidak mau mikir, kalian tidak bisa tafakur, kalian tidak bisa muhasabah, kalian tidak bisa memahami kitab suci. Kekuatan pikiran itu luar biasa. Makanya beliau menjelaskan begini. Akal itu merupakan sebuah dorongan, layaknya cahaya yang dihunjamkan ke dalam hati, yang kemudian digunakan untuk menemukan sesuatu, sehingga mengetahui mana yang rasional, mana yang tidak. Ini kalau berdasarkan kalimat ini, sebenarnya 17 hal yang merusak jiwa kita tadi, itu kalau dipikir-pikir sesuatu yang tidak rasional. Kayak tadi loh, kita dendam pada orang, ternyata yang kita hancurkan diri kita sendiri. Kita bohong, ternyata ya merusak hidup kita sendiri. Kita overthinking, kita over sedih, kita over seneng. Itu kan kita tidak mikir bahwa over itu merusak. Jadi akal punya daya itu. Nah, cahaya rasio bisa mengecil, bisa membesar. Jika cahaya tersebut menguat, maka akan bisa mengekang, yaitu dengan cara menyimpulkan berbagai akibat yang akan terjadi, di mana nafsu sering mendahului. Maka di antara jalan untuk kita tidak terjebak 17 hal negatif hawa nafsu tadi, ayo berpikir dulu sebelum melakukan atau memutuskan sesuatu. Ini powerfulnya akal. Meskipun kalau di Imam Ghazali disebut, tapi kan rajanya itu hati. Ya, cuma hati itu bisa terbolak-balik dengan rujukan referensi dari informasinya akal. Syekh Ibnul Jauzi di kitabnya mengutip sabdanya Rasulullah di satu hadis, sesungguhnya setiap perjalanan itu memerlukan kendaraan yang kokoh dan arah yang jelas. Orang yang paling kokoh kendaraannya dan paling mengetahui arah yang jelas adalah orang yang paling bagus akalnya. Disinilah pentingnya kalian belajar berpikir yang benar, menggunakan akal budi yang benar. Karena dia kekuatan paling hebat kita sebagai manusia. Beliau melanjutkan begini, tidak sepatutnya nafsu membimbing akal, karena nafsu itu musuhnya akal. Kalau nafsu membimbing akal, maka dapat menurunkan derajat akal. Tidak boleh nafsu dijadikan penguasa, sementara akal menjadi yang dikuasai. Tidak boleh nafsu menjadi pengendali, sementara akal menjadi yang dikendalikan. Tidak boleh nafsu menjadi yang diikuti, sementara akal menjadi pengikut. Barang siapa bersabar menghadapi nafsu, niscaya dia memetik hasil yang manis. Jadi trendsetternya harus akal. Jangan sampai akal follower. Kenapa? Akal itu kalau disetir oleh nafsu bahaya. Dia kuat. Karena dia kuat, kalau dia hanya menjustifikasi nafsu, nanti yang jelek-jelek kalian terjemahkan jadi baik. Oh, jelas-jelas salah itu loh. Kalian masih bisa bilang, alah Pak, manusia itu biasa. Mahallul khoto' wa nisyan. Jadi tempatnya salah dan alpa. Jadi kalau saya salah biasa Pak. Itu akal mau mengikuti nafsumu. Normal lah Pak, manusiawi lah Pak, saya laki-laki dia perempuan, jadi ya nah, ini akalmu mengikuti nafsumu. Maka akalmu jangan ditaruh di belakang nafsu, dia yang harus nuntun nafsu, bukan nafsu yang nuntun akal. Yang bisa ngerem itu akal.
Jadi menurut beliau jangan terbalik. Selama ini kita disetir oleh nafsu kita. Dosa tapi merasa benar. Keliru tapi merasa mulia. Salah tapi ngeyel. Nah itu ya berarti apa? Nafsunya nyetir akal. Nanti kalau ditanya alasan ya iso wae jawab. Jadi pokoknya tidak bisa salah. Pokoknya akalnya pinter dan nyari alasan apa saja bisa. Ya, kok lama ndak ngaji? Ngaji kan ndak wajib, Pak. Belajar bisa di mana saja, Pak. Kenapa iso wae alasan? Ya, kamu kuliah sudah sampai sekian tahun, akhirnya DO apa ndak menyesal? Ndak apa kan kuliah tidak segalanya kok, Pak. Pokoknya iso wae alasan. Kenapa? Akalmu. Jadi kamu selalu mencari pembenaran terhadap kesalahan-kesalahanmu. Inilah mengapa nanti misalnya kalau di Imam Ghazali, ya kalau kondisi ini terus-menerus pada akhirnya hatimu akan gelap. Kalian tidak akan bisa lagi membedakan mana baik, mana buruk. Karena kamu sendiri sudah mengacaukannya sejak awal. Yang baik tidak kamu akui sebagai baik, yang buruk kamu akui sebagai baik juga. Akhirnya kamu tidak peka. Jadi salah, maksiat, dosa, karena kamu carikan argumen, carikan alasan, kamu anggap biasa. Jadilah kebiasaan hidupmu. Akhirnya ya rasanya biasa saja sudah. Wajar saja Pak yang seperti ini, padahal itu hakikatnya keliru, tapi kepekaanmu hilang. Nah, ini problem. Makanya ayo kita jernihkan terus akal budi kita sehingga bisa mengendalikan diri kita. Lanjut. Nah, itu pembebas pertama. Pembebas kedua menurut beliau yaitu untuk kita bisa bebas dari hawa nafsu, kita harus siap menyangkal dan membiasakan. Menyangkal itu yang buruk ya kita tolak. Yang tidak baik ya kita tolak. Jadi jangan diterima dengan alasan apapun. Ini namanya kita siap menyangkal. Yang kedua, membiasakan yang baik-baik meskipun berat. Itu namanya pembiasaan. Mungkin tidak enak. Memang jiwa kita itu pinginnya enak terus, nikmat terus. Tapi kan tidak selalu kita bisa begitu. Maka mari kita awali melakukan kebaikan meskipun tidak enak. Lama-lama kalau sudah terbiasa ya, yang semula berat akan jadi ringan. Bahkan kata Syekh Ibnul Jauzi, orang bijak itu akan menjaga diri mereka dengan cara melawan hawa nafsu meskipun terhadap sesuatu yang dibolehkan. Hal itu dilakukan agar pelatihan diri melawan hawa nafsu secara mutlak dapat berhasil. Puasa misalnya, wajibnya kan hanya Ramadan. Di luar Ramadan, kalian boleh makan sepuasnya. Tapi orang bijak, saya nambah puasa yang lain, itu dalam rangka, sebenarnya kan boleh, tapi kamu milih puasa. Kenapa? Melatih jiwamu. Ada banyak hal yang boleh-boleh saja, tapi untuk jiwa kita latihan, kita memantang untuk diri kita sendiri. Sebenarnya yang seperti ini boleh sih Pak, tapi ya untuk saya batasi. Nah, ini namanya penyangkalan dan pembiasaan. Kita harus merancang sendiri ini untuk melatih jiwa kita terbiasa dalam kebaikan dan terbiasa menyangkal yang buruk. Nah, kalau jiwa kita terkondisi, ya tidak mungkin hawa nafsu bisa membelenggu kita. Lanjut. Yang ketiga, pembebas dari hawa nafsu, yaitu apa? Menyibukkan diri dalam kebaikan. Mungkin kita susah menyingkirkan negatif-negatif tadi dalam diri kita. Sambil kita bersih-bersih, kita sibukkan. Biar tidak sempat sombong,
biar tidak sempat dendam, biar tidak sempat marah diri kita apa? Kita bikin sibuk dengan yang baik-baik. Ini strategi yang ketiga. Kata beliau, jika hati tidak digunakan untuk tujuan penciptaannya berupa berpikir, menarik kemaslahatan agama dan dunia, serta menjauhi kerusakan, maka dia jadi kosong dan mutiaranya tertutupi. Kalau sudah begitu, ketika ditambahi dengan perbuatan yang menambah kegelapan, seperti minum khamr, banyak tidur, banyak lalai, maka dia seperti besi yang tertutupi karat, sehingga karat merusakkannya. Jadi, hati kita itu kalau tidak kita isi dengan yang baik-baik, dia akan terisi dengan yang negatif-negatif. Dan lama-lama dia akan berkarat. Sudah tidak peka lagi dengan kebaikan. Jadi ayo kita sibukkan diri kita dengan kebaikan. Mungkin teman-teman kesulitan, Pak. Sulit sekali saya menghapus rasa dengki, rasa dendam. Sulit sekali menghapus overthinking. Sudahlah, berhenti overthinking dengan cara apa? Lakukan kebaikan-kebaikan yang mungkin kamu lakukan. Sibukkan dirimu dengan kebaikan yang terjangkau. Mungkin sekedar menemani temanmu kemana, atau membantu adikmu apa, itu bolehlah. Lakukan kebaikan yang mungkin di sekitarmu, biar kamu sibuk. Apalagi yang overthinking, over sedih, over senang tadi kan ya kadang-kadang mengganggu sekali. Caranya apa? Cari kesibukan yang positif. Jangan yang negatif, nanti nambah masalah. Sudah banyak masalah, masalah lagi. Sibukkan dirimu. Jadi makanya kalau pas sedang stres, sedang suntuk, sedang overthinking, ngopo lah kamu nyapu-nyapu, bersih-bersih kamar. Kamarmu sudah bersih, ya kamarmu temanmu. Kamar sak kosmu lah kamu. Pokoknya kamu boleh. Minggu ini semua kamar saya bersihkan, tenang saja gitu. Ya, biar kamu capek dalam kebaikan. Nah, coba saja kamu gitu. Nanti ada kebahagiaan sendiri, boleh dicoba. Yang kecil-kecil juga tidak apa-apa. Ada temanmu tak buangin sampahmu, ya itu boleh. Apalah gitu yang menyenangkan. Nah, ini dalam rangka apa? Menyibukkan hatimu dengan kebaikan. Daripada dia lalai, dia terlena, nanti lama-lama dia bisa berkarat. Oke, ini pembebas yang ketiga. Pembebas yang keempat, menjaga pandangan. Ini yang agak berat ya untuk kita hari ini. Menjaga pandangan itu saya memaknai tidak sekedar matanya tidak jelalatan kemana-mana, tapi juga untuk hal-hal yang kita tidak perlu tahu, ya kita tidak harus tahu. Ini namanya menjaga pandangan. Informasi-informasi yang tidak seharusnya kita tahu, ya mending tidak tahu saja. Daripada nanti kita sibuk, kita gelisah, depresi gara-gara itu, padahal itu bukan urusan kita. Jadi kata beliau, banyak orang yang berlatih sungguh-sungguh beribadah pada Allah, terus rusak agamanya gara-gara tidak menjaga pandangan. Ketahuilah, semoga Allah memberi taufik padamu, sesungguhnya pandangan adalah pembawa berita bagi hati. Pandangan menyampaikan berita hal-hal yang dilihatnya, mengukir rupa-rupanya ke dalam diri, lalu pikiran berputar-putar di sana sehingga menyibukkan dirinya dari berpikir tentang hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat. Kadang-kadang ada hal tidak penting masuk ke kepala kita jadi informasi, atau kita lihat misalnya terus jadi pikiran kita terus. Padahal seandainya kita tidak tahu, ya tidak apa-apa sebenarnya, tidak masalah. Tapi kita terlanjur tahu terus jadi beban pikiran. Makanya kalian kalau membaca berita kadang-kadang ada banyak berita yang kamu skip saja. Tidak penting. Eman-eman membebani kepalamu. Sama seperti pandangan, yang tidak harus dilihat jangan dilihat. Nanti malah jadi masalah. Ya apalagi melihat yang tidak seharusnya dilihat.
Kenapa? Akan tersisa di kepalamu. Coba ya, misalnya kalian melihat video artis ini, padahal sudah lama tahun berapa, tapi kan masih ada di kepalamu. Setiap kali artis itu muncul, terus komenmu, saya sudah lihat loh, mesti ngomong. Loh, itu kan berarti dia nempel di kepalamu terus menerus. Itu yang dimaksud menjaga pandangan. Akhirnya banyak hal tidak penting, banyak hal tidak ada gunanya di kepalamu. Itu makanya kalau kalian kuliah tidak ada yang masuk. Kenapa? Sudah penuh isinya. Macam-macam sudah. Kamu hafal benar artis siapa saja yang janda, artis siapa saja yang mau cerai. Artis itu kan informasimu lengkap sudah di kepalamu. Nah, ayo latihan menjaga pandangan. Lanjut. Beliau ngasih tips begini untuk menjaga pandangan. Jika kamu terlanjur mengalami seperti itu, maka pengobatannya adalah dengan menjaga pandangan setelah itu. Dan memutus keinginan-keinginan dengan cara menutup pintu pandangan. Jika sudah demikian, maka pengobatan terhadap penyakit yang sudah ada dalam hati mudah. Jadi kalau sudah terlanjur seperti tadi, Pak, ini terlanjur isinya kacau, Pak. Caranya gimana? Sekarang ditutup dulu sumber yang masuknya. Analogi beliau menarik. Hal itu karena ada aliran banjir. Kalau ada banjir, kemudian alirannya tertutup, kan yang tersisa genangannya saja. Kalau tersisa genangannya, maka banjir mudah mengering. Tapi kalau alirannya tidak kalian tutup, ya akan masuk terus. Jadi solusinya kamu tutup dulu yang kemarin terbuka, jadi jalannya masuk macam-macam. Kalau sudah ditutup, yang di dalam yang tadi sudah terlanjur masuk kan gampang bersih-bersihnya. Tapi kalau membanjir terus, ya banjir terus sudah, tidak bisa bersih-bersih. Tidak ada pengobatan terhadap penyakit di hati yang lebih kuat daripada memutus sebab-sebabnya. Kemudian mencegah berpikir tentangnya karena takut siksaan Allah. Ketika kamu mengamalkan pengobatan ini, maka dekatlah harapan keselamatanmu. Dan jika kamu membiarkan hasrat, maka hasrat ini akan naik ke tingkat tekad. Kemudian tekad menggerakkan anggota-anggota tubuh. Dari mata masuk ke pikiran, mendorong keinginan, karena pikiran terus memunculkan keinginan. Kalau sudah ingin biasanya naik level jadi tekad. Kalau sudah tekad biasanya akan kamu jalankan. Kalau tadi yang masuk hal-hal yang jelek, yang negatif, ya dia akan mendorong ke tindakan-tindakan yang negatif, bahkan lebih negatif lagi. Sering saya bilang kita itu tergantung apa yang masuk ke kepala kita. Kalau yang masuk ke kepala kita hal-hal yang negatif, maka kita akan melihat dunia ini secara negatif. Kalau zaman saya dulu ada istilah pikirannya ngeres. Pikiran ngeres itu kan karena sering diisi begitu-begitu, yang saru-saru, maka melihat apa-apa ya bayangannya saru-saru terus. Jangankan lihat manusia, mungkin lihat boneka, lihat kambing, lihat apa, itu pikirannya ya ngeres, ya pokoknya ngeres dok isi pikirannya. Jadi itu kenapa? Yang kamu masukkan di kepalamu. Gitu loh. Lihat kucing kawin, kambing kawin, itu pikiranmu ngelantur kemana-mana sudah. Ini namanya pikiran ngeres. Ya sama dengan kalau pikiranmu kamu kondisikan isinya yang ganas-ganas, ya mungkin cara berpikirmu jadi ganas. Tiap hari kamu nonton orang jotosan misalnya, ya referensi di kepalamu tentang jotosan semua. Nanti ada apa-apa sedikit, pukul aja sudah, sikat aja sudah, gitu kan. Itu karena apa? Ada rujukan di kepala kita.
Mungkin kalian mau alasan, wong saya selama ini cuma baca saja kok Pak, saya tidak pernah komen. Saya cuma lihat saja kok Pak saya. Iya, baca saja, lihat saja itu masuk ke kepalamu kan. Jadi referensi, rujukan di kepalamu. Jangan-jangan pada saatnya itu keluar. Kamu cuma baca orang isinya makian-makian semua. Oh, kan banyak itu di medsos itu orang gegeran isinya maki-maki. Dasar apa. Nah mungkin kamu ndak maki saat itu, tapi referensi kata-kata makian itu sekarang ada di kepalamu. Pada saatnya kamu lepas kontrol, marah, membanjir itu kata-kata makian. Orang terus heran, kamu wonge kalem loh, mesuh kok nyelekit ya. Misalnya, kenapa bisa begitu? Karena referensinya lengkap di kepalamu. Jadi jangan dikira, oh saya itu silent reader kok Pak. Saya cuma baca, tidak pernah komen, tidak pernah. Iya, tadi diam-diam ngumpul semua informasinya di kepalamu. Jadi, ya menurut saya menundukkan pandangan itu hari ini konotasinya bisa luas. Tidak sekedar tidak melihat lawan jenis atau tidak melihat yang bukan muhrim dan lain sebagainya. Ya termasuk tidak memasukkan informasi-informasi yang tidak penting, tidak ada gunanya, merusak ke dalam diri kita. Beliau nanti membagi dua cinta itu, ada cinta yang tercela, ada yang tidak tercela. Tidak tercela itu ya kita suka dengan orang, cinta dengan seseorang, kemudian kita ekspresikan, kita ungkapkan itu di jalur yang seharusnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma. Tapi ada yang jenis tercela. Jenis tercela itu ya kita mengumbar, tidak mengendalikan hasrat dan keinginan kita di luar kewajaran norma-norma. Beliau punya rumus begini, cegahlah api itu jangan sampai membakar. Aku tidak mengatakan padamu padamkanlah. Aku juga tidak menyarankan padamu cegahlah air itu jangan sampai menenggelamkan. Akan tetapi aku sarankan padamu untuk berenang. Jadi maksud beliau, kalau kita sedang jatuh cinta, itu kan ada nyala, ada api dalam diri kita. Tidak apa-apa manusiawi. Manusia punya syahwaniyah tadi, punya hutubiyah tadi, juga punya natikoh yang awal tadi. Jatuh cintalah, tapi jangan terbakar oleh cinta. Tenggelam dalam cinta tidak apa-apa, tapi bisalah berenang. Ketika kamu bisa berenang, kamu bisa menguasai arusnya. Jadi, kalau tidak bisa, ya kamu wassalam, selesai. Dibakar oleh cinta, ditelan oleh cinta, akhirnya kamu tidak bisa ngontrol dirimu. Apapun kamu lakukan, alasannya demi cinta. Ini cinta yang negatif, yang tercela. Makanya dulu kita belajar filsafat cinta, misalnya ketika kita masuk ke tokohnya Erich Fromm, beliau bilang, jangan hanya jatuh cinta, jangan hanya falling in love, tapi juga tegaklah dalam cinta. Standing for love. Falling in love itu manusiawi, natural. Setiap orang jatuh cinta. Tapi menegakkan cinta itu tidak banyak orang bisa. Kita yang harus belajar melakukannya. Jangan terbakar oleh cinta, jangan jatuh oleh cinta, jangan tenggelam dalam cinta, tapi kita tegakkan, kita ekspresikan cinta di jalan yang sesuai norma, sesuai nilai yang kita yakini. Sehingga cinta yang bagi banyak orang mulia itu tidak kehilangan kemuliaannya. Jangan sampai nanti orang tidak percaya lagi, jangan sampai orang putus asa dengan cinta. Alah, cinta-cinta paling akhirnya yang ngamar nanti. Nah, misalnya itu orang sudah tidak percaya lagi dengan cinta karena kelakuanmu dewe. Jadi kamu sendiri yang merendahkan, menjatuhkan nilai cintamu.
Ini yang diwanti-wanti benar, nanti di hampir separuh kitab Dhammul Hawa itu bahas ini. Bahkan beliau nanti di belakang nyinggung-nyinggung Laila Majnun dan banyak cerita-cerita cinta. Yang menurut beliau tidak seharusnya begitu. Cinta itu menghidupkan, membebaskan. Tidak menjatuhkan, tidak menenggelamkan atau membakar kita. Baik. Tentang cinta kita sudah sangat banyak sering cerita. Ini yang menarik, yang tadi saya bilang ya, patah hati. Ini kadang-kadang lebih membahayakan. Orang patah hati lebih sering lepas kendali. Jadi lebih sering keluar jalur ketika sudah patah hati. Sering saya bilang ya, cinta dan patah hati itu energinya luar biasa. Orang patah hati itu bisa secara sekaligus marah, kecewa, dendam, apalagi dengki, apalagi overthinking, sangat sedih, sangat stres. Itu kan ngumpul di situ semua orang patah hati. Dan patah hati itu ya tidak hanya urusan pasangan pacar atau pasangan suami istri, atau dalam banyak hal kita sering patah hati. Belenggu nafsu yang paling berat untuk dipatahkan itu patah hati. Orang patah hati itu ngontrolnya sangat sulit. Maka beliau mengajukan beberapa tips, saran untuk mengatasi patah hati. Agak banyak, tidak apa-apa ya. Yang pertama, menjauh. Bahasa lain kalau hari ini kamu healing lah, jalan-jalan kemana gitu. Jangan di situ terus. Kalau di situ terus kamu tiap hari ketemu, nanti kamu tambah sumpek, dia sudah punya gantinya. Sudah lah, kamu ngalah. Jadi mikir-mikir kamu jalan kemana, healing kemana, senangkan dirimu. Jadi bepergianlah. Hindari sumber-sumber yang menyakitkan hatimu terus-menerus. Karena kesedihan yang terus-menerus tidak ada akhirnya, menghancurkan jiwa. Healing lah. Jalan-jalan. Kalau tidak punya biaya pak, jalan kaki aja, keselmu. Jadi hindari tempat-tempat, momen-momen orang-orang yang mengingatkanmu pada kesedihan. Ini tips konkret ya dari beliau. Pak, gimana Pak? Wong kita satu kampus Pak, satu kelas Pak, satu. Ya. Kamu cepet-cepet lulus saja biar enggak lama-lama bareng-bareng ya. Jadi itu tip pertama. Yang kedua, kayak tadi ya, sibukkan diri. Jangan diam saja, jangan di kamar saja, jangan ngelamun terus. Cari kesibukan. Kata beliau, ketika hati sudah disibukkan dengan kesibukan selain dirinya, maka perlahan-lahan cinta dan rindu itu akan tergerus. Dan pasti sedikit-sedikit akan bisa melupakannya. Jadi cari kesibukan lah, kamu ngapa-ngapain lah itu ya, kayak tadi lah, bawa nyapu-nyapu sak kos-kosan, apa nyuci-nyuci bajunya semua temanmu, apa-apa gitu, wis pokoknya sibuk lah, baca-baca apa-apa. Atau cari yang baik-baik, kalau udah ada yang pokoknya saya bertekad setiap 3 hari khatam lah, yang baik-baik gitulah. Coba kamu nazar ropo lah gitu, sekiranya suwibuk kamu itu pokoknya. Dalam rangka apa? Kalau bahasa psikologinya, mendistraksi dirimu biar fokusnya tidak ke situ terus. Bikin project-project untukmu sendiri. Saya pengen latihan inilah, latihan itulah, bisa ini, bisa itulah. Pokoknya terus kamu push dirimu sendiri, kamu tekan dirimu biar kamu tidak perhatianmu ke situ terus. Jadi cari kesibukan. Yang ketiga, menegaskan, kalau ini agak mindset ya, kepastian ditinggal orang yang dicintai, apapun dan siapapun itu.
Nah, kalau ini pikiranmu kamu pengaruhi bahwa iya saya berpisah dengan yang dicintai, tapi apa sih di dunia ini yang tidak berpisah? Dengan siapapun ya berpisah. Hubungan jenis apapun ya nanti pada akhirnya berpisah. Jadi perpisahan tidak harus ditangisi sampai segitunya. Biasa saja. Nah, hidup ini ya sunatullahnya ada pertemuan pasti ada perpisahan. Berapa lama sih hidup ini? Pokoknya kamu bujuk-bujuk dirimu begitu ya. Jadi untuk menyadari bahwa perpisahan bukan berarti kehancuran. Bukan berarti selesai cerita hidupmu, masih panjang ceritamu. Jadi biasa saja dalam sejarah hidup kita ada pertemuan, ada perpisahan. Mungkin dulu kita ditinggal simbah-simbah kita, kemudian sekarang ditinggal biasa saja. Nah, ini pikiran yang kita pengaruhi. Kemudian ini juga untuk jiwa kita ya. Mari kita sadari kebutaan kita. Kok kita sampai sesedih itu sih? Kok kita sampai sedepresi itu sih? Wong dia kan manusia juga. Banyak kekurangannya kok. Nah ini kita sadari kebutaan kita selama ini. Aku kok begini ya? Kok seistimewa itu dia bagiku? Padahal kata Ibnu Jauzi begini, sesungguhnya manusia itu penuh najis dan kotoran. Sementara orang yang dimabuk cinta melihat kekasihnya dalam keadaan sempurna. Dia itu ya manusia biasa, ya bisa kebelet, ya bisa sumpek, ya bisa mules, ya bisa biasa saja. Tapi di kepala kita seolah-olah orang yang kita cinta itu begitu sempurnanya. Ya karena selama ini mungkin kita hanya lihat profilnya yang fotonya berfilter-filter itu. Nah ya, karena cinta dia tidak bisa melihat aib kekasihnya. Sebab hakikat segala sesuatu dapat disingkap dengan timbangan yang adil. Sementara yang menjadi penguasa atas dirinya adalah hawa nafsu yang zalim. Itu akan menutupi seluruh celah, sehingga akhirnya orang yang dilanda cinta melihat kekasihnya yang jelek menjadi jelita. Kalau sudah buta, ya kalau sudah jatuh cinta kan gitu. Tidak ada yang paling cantik, paling hebat, paling jago kecuali engkau. Nah, kebutaan semacam ini kata saya Ibnu Jauzi kadang-kadang menjebak kita. Jadi kalau patah hati rasanya kayak sehancur itu, padahal apa iya sih? Jangan-jangan ditinggal dia itu manfaat dan maslahat dan barokah yang luar biasa untuk hidup kita misalnya. Cuma kita tidak sadar saja. Kita hanya melihat satu titik, kita yang ditinggal, kita yang berpisah. Nah, ini pelajaran untuk jiwa kita. Kita lanjutkan. Nah, terus merenungi akibat, kemungkinan akibat dan resiko yang akan ditimbulkan jika kita memaksakan untuk tetap bersama pilihan kita. Iya ya, saya sekarang berpisah, sekarang dia dengan orang lain. Kalau saya masih maksa harus sama dia, ya nanti jadinya saya yang menghancurkan hubungannya dengan orang lain. Saya jadi penjahatnya nanti. Atau sebaliknya, nanti jangan-jangan dia malah tidak bahagia. Bisa sih saya rebut dia lagi, wong dukun juga banyak misalnya. Tapi apa iya dia akan bahagia. Jadi, nah ini kita mikirnya panjang, jangan berpikir pendek. Ada banyak resiko, mungkin ada akibat-akibat kalau kita memaksakan kehendak, memaksakan keinginan. Kemudian, kalau ini standar ya, mari kita sadari mungkin ini ujian dari Allah. Jadi kesedihan memicu kita introspeksi muhasabah. Mungkin aku pernah salah apa, mungkin aku kurang apa yang harus aku perbaiki dengan diriku. Kalau masih sulit, boleh dilanjutkan. Kita renungi hal-hal yang sia-sia selama bersama. Mungkin waktu yang sia-sia, mungkin hal-hal penting yang terlewatkan. Iya ya, kemarin aku terlalu fokus ke dia sehingga kuliahku keteteran. Oh, aku terlalu membela dia. Sudahlah, tidak mengulangi kesalahan 2 kali. Nah, ini merenungkan.
kita renungi, kita pengaruhi diri kita. Terus, kalau masih sulit, kita juga tegaskan dalam diri kita bahwa saya sedih terus-terusan begini juga tidak baik tentunya. Ya untuk diriku, ya untuk siapa saja yang berhubungan dengan aku. Aku harus bangkit. Aku harus tegak lagi, berjuang lagi. Dan yang terakhir kata beliau, jalan paling cepat untuk move on itu apa? Menikahlah. Ya sederhananya cari gantinya sudah. Jangan mikir yang lama, sudahlah ayo gerak ke depan. Move on lah. Jadi jangan stuck, berhenti di situ. Ya kalau urusannya hawa nafsu yang tadi, ya menikah saja. Kalau ada yang mau. Ya kalau kalian siap. Oke, itu beberapa upaya. Beliau mengakhiri begini. Jika pada akhirnya setelah kita berusaha sekuat tenaga untuk melupakan semuanya, tetapi masih saja terasa menyiksa, maka tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain pasrah dan berdoa. Biarkan Allah yang mengatur hasil terbaik. Ini ada tips doa dari Syekh Ibnul Jauzi. Ilahi qad fa'altu ma'ataktu fahfidli ma la taqata li bihifdhihi. Ya Allah, aku telah melakukan semua yang aku mampu. Selebihnya jagalah aku dari apa yang aku tidak mampu menjaganya. Nah itu kalau sudah puncak-puncaknya kamu patah hati, stres, sudah melakukan segalanya masih sulit mengatasinya, pasrahkan pada Allah, sampaikan pada Allah, ya Allah, semua yang aku bisa lakukan sudah aku lakukan, sisanya aku pasrahkan padamu. Ilahi qad fa'altu ma'ataktu fahfidli ma la taqata li bihifdhihi.